Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komsatun Suciana, JGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blora. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual yang saya lakukan, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari gagal ke identitas sukses. Dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid, ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Praktik segitiga restitusi. Kasus pertama. Seorang murid pandai yang bernama Enos berjualan di sekolah untuk membantu keluarganya. Suatu hari, temannya, Fajar, mengajaknya dengan menyebutnya anak yatim. Padahal dia masih memiliki seorang ayah. Marah karena ejekan itu, Enos membentak Fajar dan kemudian mengadu kepada guru. Selamat pagi, Bu Ci. Selamat pagi, Enos. Silakan duduk. Baiklah, Enos. Uci ingin mendengar apa yang terjadi hari ini. Jadi, Bu, tadi pagi itu saya dikatain sama si Fajar. Saya dikatain anak yatim, Bu. Padahal orang tua saya masih ada. Saya nggak terima loh, Bu. Lalu saat Fajar berkata seperti itu, apa yang kamu lakukan, Enos? Saya kesel banget di situ, Bu. Saya bentak dia di depan teman-teman yang lain. Oh, kamu melakukan itu pasti karena memiliki alasan tertentu, bukan? Iya, Bu. Saya membela diri. Namanya dikatain, Bu. Ya kali saya diam aja kalau dikatain seperti itu. Kan enggak. Ya, wajarlah, Enos. Tindakan mempertahankan diri itu penting. Nah, untung kamu masih bersabar dan tidak gegabah. Iya, Bu. Untung masih sabar. Dan untung cuma saya bentak doang. Padahal udah gemas banget Bu saya di situ, Bu. Betul itu, tapi untungnya ya kamu masih memilih untuk bertahan dan bersabar. Iya, Bu. Nah, Enos, sekarang coba kita lihat lagi kejadian tadi kamu membentak Fajar di depan kelas. Nah, menurut kamu, ketika kamu membentak Fajar di depan kelas, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip yang kamu yakini belum? Enggak, Bu. Saya sebenarnya tuh nggak suka marah-marah, nggak suka bentak-bentak, Bu. Jadi, keyakinan atau prinsip apa yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Saya jadi kurang menghargai teman, Bu. Sebenarnya tuh saya suka menghargai teman. Cuman kemarin itu karena tersulut emosi, jadinya saya nggak menunjukkan sikap saya seperti biasa. Kamu meyakini tidak kalau menghargai orang lain atau menghargai teman itu penting untuk kamu? Penting lah, Bu. Yakin saya. Betul sekali. Kita itu memang harus menghargai orang lain. Namun Enos, saat kita marah, tentu ada keyakinan yang bisa kita yakini. Menurut kamu bagaimana? Iya, Bu. Saya kemarin itu seharusnya bisa menjadi lebih sabar. Saya harusnya bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan membentak kemarin itu. Nah, betul sekali Enos. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki permasalahan ini? Bersedia, Bu. Kalau begitu, kamu ingin menjadi orang yang bagaimana di masa depan? Saya ingin menjadi yang lebih sabar. Saya bakal menjadi lebih menghargai orang lain lah. Kira-kira bagaimana ya rasanya kalau nanti Enos bisa seperti itu? Wih, pasti nyaman dan bangga, Bu. Bagus Enos. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki antara Enos dan Fajar. Nah, menurut Enos, apa yang bisa dilakukan Fajar untuk memperbaiki hubungannya dengan Enos? Saya ingin dia minta maaf kepada saya
dan ingin dia berjanji untuk tidak melakukan itu lagi kepada saya. Itu permintaan yang wajar sih. Lalu, apa yang bisa Enos lakukan untuk memperbaiki hubungan kalian di masa depan nanti? Saya akan mencoba bersabar dan mencoba memaafkan Fajar. Tapi saya pengen dia itu paham apa yang saya rasakan tadi pagi. Begitu Enos, baiklah. Nanti setelah ini Puji akan berbicara dengan Fajar supaya Fajar itu mengerti tentang perasaan kamu. Dan setelah ini Puji juga akan menentukan jadwal supaya kalian berdua itu bertemu dan bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Begitu ya? Iya, Bu. Baiklah Enos, terima kasih ya. Hari ini sudah berkonsultasi dengan Puji. Silahkan boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Saya pamit dulu ya, Bu. Ya Enos, silakan. Setelah mengalami restitusi, saya merasa lebih tenang dan mengerti apa yang saya lakukan bisa menyakiti hati orang lain meskipun hanya berniat bercanda. Saya sudah berusaha memperbaiki kesalahan saya dengan meminta maaf dan mengembalikan barang kepada pemiliknya. Saya menyadari pentingnya menghargai barang milik orang lain dan bercanda agar tidak menyakiti hati orang lain. Saya harap hubungan saya dengan Rian dapat lebih baik dan kita bisa berteman tanpa adanya rasa sakit hati. Saya harap juga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik tanpa bisa menyakiti hati orang lain. Kasus kedua. Enos kembali bertemu guru dengan kasus yang berbeda. Ia menyembunyikan sepatu milik temannya yang bernama Rian sebagai bentuk keisengan. Rian yang kesulitan menemukan sepatunya mengadu kepada guru. Guru memanggil Enos untuk membicarakan kejadian tersebut. Permisi, Bu. Selamat pagi. Saya dengar saya dipanggil Puji ya? Ya Enos, selamat pagi. Tadi Puji memang meminta Ridwan untuk memanggil kamu. Silakan duduk. Terima kasih, Puji. Ada apa ya, Bu? Begini Enos, Puji ingin mendengar cerita dari kamu tentang apa yang terjadi dengan sepatunya Rian. Oh, itu awalnya saya hanya ingin bercanda, Bu. Saya menyembunyikan sepatu Rian. Saya pikir itu akan lucu. Tapi Riannya malah menangis. Oh begitu, jadi kamu ternyata bermaksud bercanda ya. Tetapi ternyata tindakan yang kamu lakukan itu membuat Rian menangis dan marah. Iya, Bu. Saya tidak menyangka. Begitu ya Enos. Memang terkadang apa yang kita lakukan itu bisa menyakiti orang lain. Tentu kamu tidak bermaksud menyakiti temanmu kan? Tidak, Bu. Saya nggak mau menyakiti teman saya kok. Ya, sekarang coba kita lihat kembali tindakan kamu yang menyembunyikan sepatu Rian. Nah, apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip yang kamu yakini? Tidak, Bu. Saya sebenarnya tidak suka menyakiti hati orang lain, Bu. Begitu. Lalu keyakinan kelas atau prinsip seperti apa yang kamu yakini? Saya seharusnya lebih menghargai barang milik orang lain, Bu. Iya, itu benar. Menurut kamu penting tidak menghargai barang milik orang lain tadi? Sangat penting, Bu. Saya rasa sangat-sangat penting. Bagus. Kita tuh memang harus menghargai dan menghormati barang milik orang lain agar orang tersebut itu bisa merasa aman dan nyaman. Nah, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki permasalahan ini? Bersedia, Bu. Nah, bagus. Kalau begitu, kira-kira kamu nanti ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan lebih menghargai barang milik orang lain, Bu. Saya akan lebih menjaga hati teman, Bu. Ya, bagus sekali ya. Nah, menurut kamu, kalau kamu bisa menjadi orang seperti itu, bagaimana ya rasanya nanti? Pastinya lebih nyaman, Bu. Lebih senang pula. Apalagi pasti banyak teman. Iya, benar sekali. Karena semua itu berhak merasa aman dan nyaman di sekolah. Nah, sekarang mari kita pikirkan bagaimana langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Enos, apakah kamu bersedia memperbaiki hubungan kamu dengan Rian? Bersedia, Bu. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan Rian? Saya akan meminta maaf kepada Rian, Bu, dan akan mengembalikan sepatunya kepada Rian. Wah, itu bagus sekali ya. Kemudian apakah ada cara lain yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hubunganmu dengan temanmu? Saya nggak akan iseng lagi, Bu. Jadi biar nggak menyakiti hati orang lain lagi. Ya itu bagus sekali ya. Nah, mari kita bicarakan dengan Rian dan pastikan nanti Rian itu merasa lebih baik. Nah,
apakah kamu siap untuk meminta maaf kepada Rian dan membantu mengembalikan sepatunya? Siap, Bu. Ya, Enos, terima kasih ya hari ini sudah mau berbicara dengan Bu Uci dan berusaha memperbaiki kesalahan kamu. Nah, setelah ini kita akan ketemu Rian dan menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Nah, Bu Uci juga berharap dari peristiwa ini kamu bisa belajar dan menjadi lebih baik dengan teman-temanmu di masa depan. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya pamit dulu. Ya, Enos, silahkan. Setelah mengalami restitusi, saya merasa lebih tenang dan mengerti apa yang saya lakukan bisa menyakiti hati orang lain meskipun hanya berniat bercanda. Saya sudah berusaha memperbaiki kesalahan saya dengan meminta maaf dan mengembalikan barang kepada pemiliknya. Saya menyadari pentingnya menghargai barang milik orang lain dan bercanda agar tidak menyakiti hati orang lain. Saya harap hubungan saya dengan Rian dapat lebih baik dan kita bisa berteman tanpa adanya rasa sakit hati. Saya harap juga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik tanpa bisa menyakiti hati orang lain. Demikianlah praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.